Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Murtafiatul Aula, kemudian Nurida Febrianto Putri, dan juga Milta Ukida Tamamia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kaidah makiyah dan madaniyah. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang tepat. Karena di sini kita juga masih belajar. Adapun poin-poin yang akan kita sampaikan, yang pertama yaitu kaidah makiyah, yang kedua kaidah madaniyah, dan yang ketiga manfaat mengetahui kaidah makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu tentang pengertian kaidah makiyah. Makiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Adapun beberapa perspektif dari para ulama yang mendefinisikan makiyah, antara lain yaitu yang pertama berdasarkan waktu turunnya, yaitu makiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Kemudian yang kedua berdasarkan pada masa nuzulnya, yaitu surat atau ayat yang tergolong makiyah adalah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, meskipun surat atau ayat tersebut diturunkan di luar Mekah. Yang ketiga, berdasarkan bahan pembicaraannya, yaitu makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat terdahulu dan juga para nabi terdahulu, serta ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Mekah. Dan yang keempat, berdasarkan khitab atau sasarannya, yaitu wahyu yang diturunkan dan tergolong ayat makiyah ditujukan untuk penduduk Mekah. Selanjutnya ada ciri-ciri kaidah makiyah. Adapun ciri khas dari makiyah yang telah diteliti oleh para ulama tergolong dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan surat makiyah, yaitu yang pertama kalimat yang digunakan pendek dan mengesankan, sebab banyak yang berupa syair atau sajak-sajak dan ungkapan indah. Kemudian setiap surat terdapat lafadz kallah. Lafadz ini terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran dan disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Kemudian setiap surat yang mengandung ayat sajadah. Setiap surat mengandung lafadz ya ayyuhan nas, kecuali surat Al-Hajj pada akhir surat. Kemudian setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah, dan setiap surat yang mengandung huruf-huruf muqatta'ah dan hijai, yaitu huruf yang disebutkan nama hurufnya. Misalnya Yasin, Alif, Lam, Mim, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan tema dan gaya bahasa makiyah. Yang pertama, ajakan kepada tauhid dan beribadah kepada Allah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan hari akhir dan hari pembalasan, hari kiamat dan kengeriannya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, dan argumentasi terhadap kaum musyrik. Yang kedua, peletakan dasar umum dari perundang-undangan dan akhlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat, dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah, memakan harta anak yatim, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, serta kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Yang ketiga, menyebutkan kisah para nabi dan umat terdahulu. Sebagian besar suratnya pendek atau ijaz, pernyataannya singkat, namun maknanya begitu dalam dan menggertakkan hati, serta banyak lafadz yang meyakinkan dengan lafadz sumpah atau qasam. Selanjutnya yaitu
beberapa surat yang termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Adapun surat-surat tersebut berjumlah sekitar 80 surat. Di antaranya yaitu mulai dari surat Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan juga surat-surat pendek mulai dari An-Naba hingga An-Nas. Selanjutnya yaitu tentang kaidah madaniyah yang akan disampaikan oleh teman kita Rida. Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya mengenai pengertian kaidah madaniyah. Dalam mendeskripsikan madaniyah, terdapat sebagian teori yang berbeda-beda. Namun secara totalitas, para ahli studi Al-Quran konvensional menempatkan setidaknya terdapat 4 teori untuk menetapkan ciri-ciri dalam membagi nama bagi ayat-ayat yang termasuk ke dalam golongan madaniyah, yaitu yang pertama, teori geografi atau makan an-nusul. Arah teori ini mengacu pada tempat turunnya ayat atau surat Al-Quran tersebut, sehingga Madaniyah sendiri merupakan ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua yaitu teori subjektif atau mukhatabin fi nuzuli. Seperti halnya namanya, arah dari teori ini adalah merujuk untuk subjek yang dipanggil. Jika subjeknya adalah orang-orang Madinah, maka ayat atau surat tersebut digolongkan Madaniyah. Ayat-ayat tersebut berisi seruan yang ditandai dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu teori historis atau zaman an-nuzul. Teori ini mengarah pada masa turunnya Al-Quran. Pembabakan golongan Madaniyah dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Meskipun ada beberapa yang turunnya di Mekah dan sekitarnya, seperti ayat-ayat yang diturunkan di Badar dan Uhud. Dan yang keempat adalah teori konten analisis atau mulahadatu matadomanana. Arah teori ini yaitu membedakan antara golongan Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan isi dari ayat atau surat tersebut. Ayat-ayat dalam golongan Madaniyah sendiri berisi tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Next. Ciri-ciri kaidah Madaniyah. Terdapat 2 pandangan untuk mengetahui ciri-ciri kaidah Madaniyah. Yang pertama yaitu dari segi ketentuannya. Ciri-ciri yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat-surat tersebut memiliki pesan mengenai kewajiban atau had, sanksi. Yang kedua, surat-surat yang termasuk golongan ini hampir semuanya menuturkan perihal orang-orang munafik, selain surat Al-Ankabut yang termasuk dalam golongan Makkiyah. Dan yang ketiga yaitu surat-surat yang di dalamnya termuat dialog dengan ahli kitab. Next. Adapun dari segi tema dan gaya bahasa, ciri-cirinya dapat dilihat seperti berikut. Yang pertama, surat-surat yang di dalamnya menerangkan perihal ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, baik di waktu damai maupun perang, kaidah hukum, serta perundang-undangan. Yang kedua, seruan terhadap ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ajakan masuk Islam, uraian tentang penyimpangan mereka akan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menyibak tentang watak orang munafik. Dan yang keempat, sebagian surat dan ayat-ayatnya bersifat panjang-panjang dengan gaya bahasa yang mengukuhkan syariat serta menguraikan tujuan dan sasarannya. Next. Nah, Al-Quran sendiri terbagi menjadi 114 surat. Dari 114 surat tersebut masih dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama surat-surat yang termasuk dalam golongan Madaniyah. Surat-surat tersebut diantaranya yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa,
Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatih, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Tariq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Next. Yang kedua yaitu golongan surat yang masih diperselisihkan. Surat-surat tersebut terdiri dari 12 surat. Di antaranya yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Tawwabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan yang terakhir yaitu surat-surat yang termasuk dalam golongan Makkiyah, yaitu terdapat 82 surat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Milta Ukida Tamamia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat mengetahui kaidah Makkiyah dan Madaniyah. Memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang kaidah Makkiyah dan Madaniyah suatu ayat memiliki manfaat yang sangat besar dan dapat memberikan pengaruh positif. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai alat bantu menafsirkan Al-Quran. Hal ini dikarenakan pemahaman atau pengetahuan tentang tempat turunnya suatu ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan penafsiran yang benar. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai alat bantu untuk mengetahui sejarah pensyariatan hukum. Dengan memiliki pengetahuan tentang kaidah Makkiyah dan Madaniyah, seseorang akan dapat mengetahui sejarah pensyariatan hukum atau tarikh tasyri' dan proses terbentuknya sebuah hukum secara bertahap. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat bantu untuk meningkatkan keyakinan terhadap Al-Quran. Dengan mengetahui kaidah Makkiyah dan Madaniyah dapat meningkatkan keyakinan seorang hamba terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai alat bantu untuk memahami gaya bahasa Al-Quran. Dengan memiliki pengetahuan tersebut, kita dapat meresapi gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran dan dapat memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap situasi atau ayat memiliki gaya bahasa tersendiri. Kemudian yang kelima yaitu sebagai alat bantu untuk mengetahui sejarah hidup para nabi. Memiliki pengetahuan mengenai kaidah Makkiyah dan Madaniyah dapat menjadikan seseorang mengetahui sejarah hidup para nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena sebab turunnya ayat atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun pada periode Madinah. Dan itulah beberapa faedah atau manfaat memiliki pengetahuan tentang kaidah Makkiyah dan Madaniyah. Semoga dengan mengetahui ilmu ini, kita dapat lebih bersemangat lagi untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber hukum pertama di dalam agama Islam yang telah terbukti keaslian dan keautentikannya dan tidak ada seorang pun yang mampu mengubah isi di dalamnya. Sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan dari penjelasan mengenai kaidah Makkiyah dan Madaniyah, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih selama kurun waktu 23 tahun. Dan diturunkannya di dua tempat yaitu Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya sebelum Rasulullah hijrah ini dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya setelah Rasulullah hijrah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Itulah tadi penjelasan mengenai kaidah Makkiyah dan Madaniyah. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan langsung bertanya di Google Classroom. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.